Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk dapat menghadiri majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga Allah, yang semoga setiap usaha kita menuju tempat ini semuanya berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab Allah menggugurkan dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Saya akan mulai kajian pada kesempatan kali ini dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dan disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa wa huwa maktubun fawqa 'arsyihi." Sesungguhnya Allah menulis satu tulisan sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Dan tulisan ini Allah letakkan di sisinya di atas arasy-Nya Allah. Jadi tulisan ini begitu penting dan berharganya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menulisnya sebelum Allah menciptakan semua makhluk. Satu. Yang kedua, betapa pentingnya tulisan ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menulisnya sebelum menciptakan makhluk, Allah meletakkan tulisan ini di atas arasy-Nya Allah ya. Padahal arasy itu tempat tertinggi di muka bumi ini. Arasy-Nya Allah, arasy-Nya Allah itu letaknya di atas surga Firdaus. Surga sendiri itu tempatnya di tempat tertinggi, fi jannatin aliyah, kata Allah dalam surah Al-Ghasyiyah, di surga yang berada di tempat ketinggian. Surga itu di tempat tinggi, di dalam surga itu sudah ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'atu darajat, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Yang paling tinggi adalah Firdaus. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah masuk surga, jangan nanggung-nanggung, kata Rasul. Mintalah masuk surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya Firdaus itu surga yang paling tinggi. Arahu fawqahu arsyar rahman. Aku melihat di atas Firdaus itu ada arasy-Nya Allah, tempat bersemayam Allah, tempat tinggalnya Allah ya. Walaupun kita juga tidak boleh mengatakan Allah punya tempat tinggal, karena kalau Allah punya tempat tinggal berarti Allah butuh kepada tempat tinggal. Tempat tinggal itu ya hanya untuk makhluk. Allah tempat bersemayamnya di al-arasy. Nah, Allah letakkan tulisan ini di atas arasy-Nya Allah. Berarti kan tulisan ini sangat penting ya. Tidak hanya itu, bahkan Allah menulis tulisan ini. Padahal Allah itu Zat yang maha menguasai, Zat yang al-hafid, yang menjaga, yang menghafal, yang tahu semua makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis. Padahal tanpa menulis pun Allah hafal kan? Tapi mengapa Allah menulis? Kata para ulama, saking pentingnya tulisan ini. Allah menulis
Allah menulisnya sebelum Allah menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala meletakkan tulisan ini di atas arsy-Nya. Ya, di atas arsy-Nya Allah. Berarti ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang penting. Lah apa tulisannya? Tulisannya itu satu kalimat saja. Kata Rasulullah, Allah menulis kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sesungguhnya rahmatku inna rahmati sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Maksudnya sabaqat di sini apa? Mendahului itu maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah Azza wa Jalla. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih banyak daripada murkanya Allah kepada hambanya. Itulah jawaban mengapa pintu surga itu jumlahnya 8 dan pintu neraka itu jumlahnya 7. Untuk mengisyaratkan kepada hamba-hambanya Allah bahwa rahmatnya Allah itu lebih banyak daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Ghafir. Surat Ghafir, di ayat ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memprofiling dirinya dengan 4 sifat. Allah berfirman, Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Dialah Allah yang Ghafiriz dzanbi, zat yang mengampuni segala dosa, wa qabilit taubi, menerima taubat seorang setiap hamba, syadidil iqabi, pedih siksanya, dzit taul, zat yang maha pemurah. Jadi ketika Allah menyebutkan 4 sifatnya ini, 4 sifatnya Allah ini, ya, yang 3 isinya rahmat, yang 1 isinya murka. Ya, murkanya hanya Allah katakan syadidil iqab. Ketiga lainnya semuanya isinya rahmat. Ini menunjukkan bahwa memang rahmatnya Allah itu lebih luas daripada misalnya. Maka para malaikat di surat yang sama, surah Ghafir ayat yang ke-7, memanjatkan doa kepada Allah dengan kalimat Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmumu itu melebihi segala sesuatu. Ya, sungguh luasnya rahmat dan ilmumu itu melebihi segala sesuatu. Surah ke-40 ayat ke-7. Ya. Nah, maka hari ini muliakan Allah, kalau kita tahu bahwa Allah nyata-nyata menjadikan kaidah ini sebagai kaidah kehidupan, rahmatku mendahului murkaku, rahmatku lebih luas daripada murkaku, maka ketika seorang hamba selesai membaca firman Allah tersebut, membaca hadis dari Rasulullah SAW tadi, sudah seyogyanya dia mencari mana rahmat Allah yang Allah bukakan untuk dirinya hari ini. Jadi sebenarnya kita ini bukan sibuk bertanya apa yang harus saya cari hari ini, bukan. Tapi yang harus menjadi kesibukan kita adalah kita mencari rahmat Allah apa ya yang akan diberikan Allah hari ini. Karena pasti Allah berikan rahmatnya dalam semua kehidupan kita ini. Maka kalau kita tahu kaidah ini, maka bangun pagi itu yang kita tanyakan bukan saya harus ngapain ya, bukan. Tapi apa? Rahmat Allah apa ini yang akan datang kepada saya? Karena sesungguhnya rahmatnya Allah itu begitu banyak. Kita bangun tidur saja sampai jam 8.26 ini, berapa banyak rahmat Allah yang Allah bagi kepada kita. Mulai bangun, bisa buka mata. Buka mata itu rahmat Allah loh hadirin. Kalau pak mata kita bisa otomatis nutup ketika ada debu,
buka ketika kita ingin buka. Kalau ngantuk otomatis nutup sendiri. Kalau sudah saatnya bangun buka sendiri. Itu rahmat dari Allah. Ada di antara saudara kita itu yang diuji Allah, sarafnya itu tidak nyambung ke kelopak mata. Ya, itu pernah dengar beritanya enggak? Ada orang di dunia ini yang saraf dari otaknya itu tidak nyambung ke kelopak mata. Jadi untuk buka kelopak mata ini harus manual. Ya, kalau pas mau bangun ya tidak bisa melek ini, kecuali harus dibuka begini terus ditempel. Ya, kalau sudah ngantuk bener, kalau masih ditempel nggak bisa merem. Ya, kecuali harus dibuka ini tempelannya kemudian merem. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Baru sekedar kelopak mata yang kita kedip-kedipkan ini nikmat yang sangat berharga. Nikmat yang sangat, rahmat Allah yang sangat luas. Belum nanti kita berbicara tentang detak jantung kita. Belum kita berbicara tentang paru-paru kita yang bekerja begitu luar biasanya, ginjal kita, pankreas kita. Belum kita berbicara tentang ya hidung kita ini yang sama sekali tidak tersumbat ketika kita menarik nafas. Belum berbicara soal mata kita yang mudah menangkap cahaya. Belum berbicara lagi soal genderang telinga kita yang dengan sempurna mendengarkan suara masuk ke telinga kita. Ini semuanya hal yang tidak pernah kita minta dalam kehidupan kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Kira-kira ada enggak di antara jamaah ini yang pernah doa dermimil sampai menyebutkan semua tadi kenikmatan tadi, ya Allah beri besok pagi oksigen ya Allah. Jadi kan nggak ada kan, tapi diberi Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, kita ini sebagai hamba Allah yang beriman, meyakini Al-Quran dan As-Sunnah, harus meyakini bahwa rahmatnya Allah itu sangat luas, rahmatnya Allah itu sangat banyak. Nah, maka kita akan coba membahas dan menyelami apa saja rahmat Allah yang walaupun tidak perlu saya mulai, Anda sendiri misalnya saya kasih waktu 10 menit pasti bisa menceritakan rahmat Allah yang tidak ada habisnya. Waktu 1 jam tidak cukup untuk menceritakan banyaknya nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Tapi saya akan memberikan satu penjelasan. Saya mengumpulkan beberapa dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita bahwa memang rahmatnya Allah itu sungguh banyak kepada kita. Ya, misalnya ya, saya ambilkan satu contoh. Saya menulis itu baru 8 poin, tapi setiap sambil jalan saya melihat, oh ini juga bagian dari rahmat Allah saya masukkan. Baru 8 poin. Yang pertama, ya, Allah itu tahu hambanya lemah sehingga mudah untuk melakukan dosa. Allah itu tahu kita ini hamba yang rapuh, hamba yang dikit-dikit dosa, dikit-dikit melakukan kesalahan. Ya. Maka karena Allah Maha tahu bahwa hambanya itu lemah, Allah berikan kesempatan untuk seorang hamba itu menghapuskan dosa-dosanya. Ini bagian dari rahmat Allah, bukan? Harusnya kalau dunia ini disebut Allah sebagai la'ibun walahun, permainan. Dunia ini kan seperti permainan kan kata Allah. Harusnya kalau permainan itu kalau benar dapat poin 1, kalau salah ya berarti dikurangi poin 1 gitu kan. Ya. Harusnya Allah Subhanahu seperti pertandingan bola. Kalau ngegol dapat skor 1, kalau kegolan musuh dapat 1 gitu kan. Permainan kan harusnya seperti itu. Tapi Allah itu tidak hanya adil, Allah itu maha baik. Kalau kita melakukan satu amalan dapat pahala, kalau melakukan satu maksiat dapat dosa. Tapi masih Allah berikan cara penggugur dosa, agar apa? Dosa-dosa kita itu dihapuskan. Ini kan rahmat dari Allah. Ya. Ada pintu taubat, ada pintu istighfar, ada pintu amal soleh. Makanya Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan Allah itu ketika melihat seorang hamba punya dosa yang menumpuk banyak di masa lalunya, dia pelaku dosa, dia ahli maksiat, terus kemudian dia ingin berubah jadi baik. Allah ketika melihat hambanya seperti ini,
Allah akan gunakan satu di antara 4 cara untuk menghapuskan dosanya. Cara yang pertama adalah cara taubat. Dilihat hambanya ini ahli taubat atau enggak, suka istighfar enggak, suka taubat enggak hari-harinya. Sebagaimana Rasul berkata, inna tubu ilallah in tubu ilallah ayyuhal mu'minun tubu ilallah fa inni atubu ilallah 70 marrah fil yawm. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 70 kali dalam sehari. Rasul kita itu tobatnya sehari 70 kali. Nah, Allah melihat hambanya ini suka tobat enggak? Kalau dia suka tobat, Allah gugurkan dosanya dengan tobatnya itu. Ya. Tapi ada di antara kita ini yang malas bertobat hadirin. Malas bertobat itu maksudnya apa? Ya, tobatnya hanya sekedar formalitas saja. Sehari cuma 15 kali, setiap sholat 3 kali, itu pun lip sync. Ya kan? Astagfirullah ya. Kayak nggak benar-benar dia ini pelaku dosa gitu. Kayak seakan-akan hidupnya itu biasa saja. Ya, dia tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Ada yang seperti ini. Maka Allah akan lihat, ini hambaku kok nggak ahlu taubat. Ya, bukan ahli taubat dia. Maka Allah gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Allah akan gugurkan dosa hamba ini dengan amalan solihnya. Makanya Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-114, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan baik, amalan solih, al hasanat yudhibna sayyi'at, bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Dilihat hambanya ini pelaku amal solih enggak ini? Suka melakukan amal solih enggak? Makanya kan kita diminta untuk melakukan banyak amal soleh. Agar apa? Agar dosa yang kita lakukan itu gak dianggap sama Allah. Kata para ulama, amal soleh itu seperti air, dosa itu seperti najis. Kalau seseorang punya air yang banyak, maka najis yang sedikit itu kan gak dianggap kan. Idza balaghal ma'u kullatin ya fala yahmilun najas. Kata Rasulullah, kalau air itu sudah 2 kullah itu sekitar 200 liter lebih ya. Banyak saat Blumbang. Kalau di Solo ini ada Masjid Takmirul ya. Masjid Takmirul Tegalsari itu kan di tempat wudunya ada belumbangnya itu. Nah, kalau air sudah jumlahnya segitu, fala yahmilul khabath. Kalau kejatuhan telek tikus atau apa itu enggak ngefek, enggak najis ya. Karena apa? Airnya lebih banyak daripada kotorannya. Nah, sama amalan solih itu seperti air ya. Dosa itu seperti najis tadi. Semakin banyak orang itu punya amalan solih, maka dosanya itu akan dihapuskan dengan amalan solihnya ya. Makanya ada sahabat-sahabat itu yang punya predikat alumni perang Badar kan? Kenapa para alumni perang Badar itu dikatakan oleh Rasulullah, i'malu ma syi'tum. Kamu beramallah sesuka hatimu, setelah ini Allah telah mengampuni kalian. Ya. Kenapa? Karena perang Badar itu perang yang hidup mati kan. Kalau seandainya perang Badar itu kaum muslimin kalah, sudah tidak ada pengajian hari ini. Ya. Nggak pernah ada Islam di Indonesia. Perang Badar itu kan perang yang menentukan. Jadi orang-orang yang ikut itu orang-orang pilihan. Makanya para ahlu Badar atau alumni perang Badar di kalangan sahabat itu alumni itu sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang dihormati oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka ini para pejuang gitu ya. Ya. Dan kata Rasulullah apa? Kerjakan sesuka hatimu, setelah ini maka kamu telah diampuni oleh Allah. Kamu ngapain saja setelah ini diampuni sama Allah. Ya. Saking besarnya amalannya, maka dosa-dosanya itu tidak terlalu dianggap. Terus bukan berarti para sahabat alumni perang Badar itu setelah dapat predikat seperti itu ya sudahlah, saya tak libur ngaji dulu, ya saya tak nggak usah sholat dulu, nggak kayak gitu. Itu justru menjadi lecutan bagi mereka bahwa Allah telah menjamin kepada mereka ampunan, Allah memberikan kepada mereka jannah, harusnya bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini muliakan Allah. Allah itu melihat hambanya. Kalau nggak ahli taubat, dilihat ahli amal soleh enggak. Ya,
Makanya kan banyak amalan soleh menggugurkan dosa ya. Zikir itu menggugurkan dosa. Kalau wudu jangan dibasuh air wudunya, jangan dilap, karena setiap tetesnya itu menggugurkan dosa. Di antara sunnah berwudu itu apa? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, jangan diandui kalau habis wudu, karena itu menggugurkan dosa. Jalan ke tempat majelis ilmu, setiap langkah yang menggugurkan dosa. Datang ke masjid, kanannya menambah pahala, kirinya menggugurkan dosa. Dan banyak lagi ya. Amalan solih itu secara umum menggugurkan dosa. Lah Allah lihat hambanya ini kok gak terlalu ahli amal soleh gitu ya. Amal solehnya pas-pasan, males-malesan ya. Kok kayaknya gak pinter beramal soleh. Saking sayangnya Allah dan saking luasnya rahmatnya Allah kepada hamba ini, Allah gunakan cara ketiga nih. Apa cara ketiga? Allah timpakan untuk hidupnya itu satu musibah. Allah timpakan musibah. Jadi musibah bagi seorang mukmin itu bukan azab, bukan tanda benci, bukan murka Allah. Musibah bagi seorang mukmin itu tanda sayangnya Allah, pesan cintanya Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang masih punya tumpukan dosa yang harus dihapuskan ya, agar dia tidak membawa beban yang dipikulnya nanti di hari akhirat. Dikasih musibah, dites sama Allah, kasih musibah, bisa sabar enggak dia? Dikasih musibah, deket ke aku atau tambah jauh ke aku, tambah jauh dari aku ya. Dikasih musibah, bisa sabar enggak? Dan musibah beragam ya. Ada yang Allah kasih ujian musibah dalam pekerjaan, ada yang Allah kasih musibah dalam persahabatan, ada yang Allah kasih musibah dalam jodoh, Allah kasih musibah ujian dalam keturunan, Allah kasih musibah macam-macam, beragam ya. Dan dia bisa sabar enggak? Kalau sabar menggugurkan dosa. Fa in radiya falahu ridho. Kalau dia ridho atas musibah dari Allah, maka Allah pun ridho kepadanya ya. Kemudian kalau ternyata sudah dikasih musibah, dia ini ternyata tidak bisa sabar juga. Makanya kata para ulama itu apa? Ya, dua cara menghindarkan diri kita dari musibah itu apa? Sibuk-sibuk tobat sama sibuk-sibuk beramal soleh. Karena itu dua cara pertama yang digunakan Allah ya. Kalau lagi banyak musibah itu segera bertobat, segera beramal soleh. Itu dua cara pertama untuk menggugurkan dosa sebelum cara ketiga. Kalau ternyata sudah dikasih musibah kok malah suudzon sama Allah, dikasih musibah kok malah menggerutu, mengumpat keadaan ya, malah menantang Allah, menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Allah itu masih sayang sama hambanya. Allah itu kalau sudah melihat orang beriman, yang penting beriman saja sama Allah, Allah beri ampunan ya. Makanya Allah gunakan cara terakhir. Ini kata Ibnu Qayyim, ini cara yang terakhir. Sudah tidak ada cara lagi selain cara ini. Kalau tobat tidak bisa, dilihat amal soleh. Kalau amalan soleh tidak terlalu maksimal, dikasih musibah. Kalau musibah tidak sabar, maka cara keempat, Allah mampirkan dulu ke dalam neraka sebelum Allah masukkan ke surga. Jadi orang itu kalau masuk neraka beriman, itu bukan tanda bencinya Allah kepada dia. Itu Allah gunakan sebagai kafarat, penghapus dosa-dosanya. Kalau sudah dintas dari neraka, sudah habis dosanya, dintas terus dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan sekali-kali memilih cara keempat tadi ya. Cara 1, 2, 3 aja ada, kenapa nyari yang keempat? Berat tadi. Satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Berat. Kita jalani hari-hari ini saja lama kan ya. Hari-hari ini kita lalui, ada yang mungkin sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Itu aja lamanya begitu ya. Begitu lama kan kita menjalani hari-hari ini. Nanti di neraka itu satu hari itu 1000 tahun ya. 1000 tahun itu tidak kebayang hadir ya. Dan di neraka itu sifat penghuni neraka itu enggak ada matinya hadir ya. Enggak ada matinya itu gimana? Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup penghuni neraka itu. Karena setiap kali tubuhnya terbakar, Allah ganti dengan tubuh yang baru kan. Surah An-Nisa 56.
Alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sungguhnya orang-orang kafir itu ya, setiap kali mereka kami lemparkan mereka ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka gosong ya, matang, nadijat, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kami ganti dengan kulit yang baru agar dia bisa merasakan pedihnya azab. Ya, jadi tidak ada mati sampai betul-betul dosanya habis, baru kemudian Allah masukkan dengan izinnya ke dalam surga. Nah ini kan bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan itu pintu-pintu penghapus dosa dalam kehidupan kita ini, ya. Sehingga aneh sekali kalau ada orang beriman datang menghadap Allah di akhirat nanti dengan memikul banyak dosa. Long pintu-pintu penggugur dosa itu dibukakan lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini yang pertama ya. Bentuk rahmatnya Allah itu Allah beri kesempatan kita untuk menggugurkan dosa. Ya. Apa ada penggugur pahala dia? Ya. Kalaupun ada paling syirik saja. Ya. Syirik kan. Riya itu kan syirik, menggugur pahala. Aslinya jadi pahala malah gak jadi pahala. Tapi kan ditolak sejak awal kalau riya itu, ya kan? Sejak mengamalkan sudah tidak dapat pahala. Bukan dapat pahala terus digugurkan, bukan kan? Lah ini sudah dapat dosa nih hadirin. Kita ini sudah banyak dosa, banyak maksiat. Kemudian Allah bukakan pintu untuk menggugurkan dosa. Allah berikan, tawarkan kepada kita fasilitas untuk laundry dosa kita, ya, membersihkan dosa kita. Masya Allah. Ini bagian dari contoh luasnya rahmatnya Allah. Yang kedua saya kasih poin yang kedua. Yang kedua ini juga maha baiknya Allah dan maha luas rahmatnya Allah. Allah itu menghitung niat baik seseorang dan tidak menghitung niat buruk seseorang. Jadi kalau niat baik dapat pahala, kalau niat buruk belum sampai dieksekusi tidak dapat dosa. Saya sebutkan dalilnya ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah menentukan amalan soleh itu apa, amalan maksiat itu apa, kemudian Allah menjelaskan lewat lisan Rasulnya. Halal haram itu kan sudah dijelaskan sama Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Rasulullah berkata, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang niat melakukan amalan soleh tapi gagal melakukannya, kataballahu lahu indahu hasanatun kamilah. Hasanatan kamilah. Niscaya dia dituliskan pahala oleh Allah untuk dirinya, satu pahala lengkap. Niat tapi gak jadi ngamalkan karena satu dan lain hal. Dan niat datang ke pengajian Khadijah, sudah niat sejak tadi malam, sudah dapat undangannya, wah besok ada kajian. Jam 8 kajiannya, setengah 8 mau berangkat, ternyata ada tamu datang hadir. Dan tidak mungkin kita usir tamunya dari jauh, ya. Tidak mungkin, aku tak pengajian dulu dari jauh, dari Jawa Barat misalnya. Akhirnya jenengan tidak jadi berangkat pengajian, ya. Dapat pahala tidak? Dapat satu pahala lengkap. Baru niat toh dapat satu pahala lengkap, ya. Bukan pahala niat ya, pahala amalannya. Makanya dalam hadis yang lain, man ata firasyahu wa nawa an yaqumal lail faghalabathu ainahu, ya, kutiba lahu ma nawa wa naumuhu shadaqatun min rabbih. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur di atas kasurnya, sebelum tidur dia niat untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud, faghalabathu ainahu, tapi matanya mengalahkannya. Maksudnya dia terus ketiduran sampai subuh, tidak jadi apa? Qiyamul lail. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ma nawa, dituliskan untuknya pahala qiyamul lail. Ya. Pahala, bukan pahala niat qiyamul lail ya.
pahala qiyamul lail. Wa naumuhu shadaqatun min rabbi. Dan tidurnya semalam itu sedekahnya Allah kepada dirinya. Bonus dia. Masya Allah. Ya. Jadi lihat luasnya rahmatnya Allah. Niat belum sempat beramal dapat satu pahala lengkap. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Fa in hamma biha fa amilaha. Kalau dia niat beramal soleh, terus dia bisa mengamalkannya, bisa mengeksekusi, bisa betul-betul melaksanakannya. Tadi ya, niat tadi malam mau ngaji, kemudian bisa datang ke pengajian. Apa kata Rasulullah? Katabahallahu lahu indahu asyra hasanat ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Dituliskan untuknya minimal 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat lebih banyak daripada itu. Tergantung kualitas amal. Kalau ini tergantung kualitas amal. Sama-sama sudah bisa mengamalkan, datang pengajian, yang satu ngantuk, ya, yang satu dari tadi delok ijang ini jubare kapan lho, sampai jam 09.00, ya. Lah beda ya kan, beda niat, ya. Kalau datang ke pengajian niatnya bukan untuk ilmu, ya. Dia tetap dapat pahala, tapi tingkatannya berbeda. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 700, ada yang dapat lebih daripada itu. Ya. Maka inilah pentingnya kita menyempurnakan sebuah amalan. Ya. Kalau bisanya baru niat ya sudah, alhamdulillah dapat satu pahala. Kalau sudah bisa mengamalkan, sempurnakan amalan itu. Ya. Datang ke majelis ilmu di awal waktu, kemudian ya mengenakan pakaian yang sopan, kemudian khidmat menyimak ilmu, kalau bisa catat, kalau bisa rekam, ya, kemudian diamalkan, sempurnakan amalan itu agar pahalanya tidak hanya 10, tidak hanya 700, bahkan lebih daripada itu. Nah itu kalau bisa ngamalkan. Kemudian lanjutan hadisnya, ini yang menarik menurut saya, ini yang menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang niat melakukan maksiat, niat beramal buruk ini, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia gagal melakukannya, gak jadi melakukan, mau kretek tok, niat tok, tapi gak jadi mengamalkan, ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita mau maksiat, kemudian mau berangkat ke tempat maksiat, atau mau berangkat ke majelis ghibah misalnya, ya, atau halakoh nyinyir, ya, mau ke majelis ghibah, mau ngerasani orang, sudah diniati tuh, ya, mau ngerasani, mau tak ceritakan ya keburukannya teman saya kepada teman saya yang ini. Ternyata buka pintu garasi, lihat bannya ngembes, ya, akhirnya nggak bisa berangkat, ya. Atau hujan, kadang-kadang kan begitu, dihalang-halangi Allah kita ini untuk bermaksiat. Lah udah niat kok enggak bisa mengamalkan. Apa kata Rasulullah? Katabahallahu lahu indahu hasanatun kamilah. Coba Allah tuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Adil enggak ini Allah? Ya. Tidak adil dalam tanda kutip, ya. Ya. Harusnya kalau sportif nih, ya, kalau fair play gitu ya, kalau adil itu kan nggak berat sebelah kan harusnya. Niat satu dapat pahala satu, niat buruk nggak jadi ngamalkan dapat pahala, dapat dosa satu kan harusnya. Tapi Allah enggak. Allah itu adil dan Allah maha baik. Maha baiknya Allah apa? Niat buruk belum sempat ngamalkan dapat pahala satu. Dapat pahala satu. Nah kemudian kalau sudah niat terus diamalkan bagaimana? Wa in hamma biha fa'amilaha. Dia niat melakukan maksiat terus dia berhasil bermaksiat. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Dituliskan untuknya satu dosa saja. Satu dosa. Makanya kok ada orang beriman tidak masuk surga itu kebangetan aja. Ya, masuk surga itu gampang, ya. Justru masuk neraka itu harusnya sulit. Ya. Kalau kita tahu kaidah ini kan, ya, makanya saya punya tulisan, rencana saya mau jadikan buku, judulnya Sulitnya Masuk Neraka.
Ya memang sulit masuk neraka itu. Kalau kita tahu kaidah-kaidah ini hadirin, ya, melakukan dosa dikasih penggugur dosa, ya enggak? Ya. Melakukan amalan sholih pahalanya enggak cuma satu. Niat pahalanya satu, niat buruk enggak jadi dapat satu pahala. Jadi melakukan maksiat cuma dihitung satu dosa. Jadi misalnya jenengan datang pengajian, setelah pengajian ini maksiat jenengan. Itu skornya tetap 10-1 kok hadirin. Sak minimalnya 10-1 gitu. Jadi itu maha baiknya Allah itu seperti itu hadirin, ya. Jadi luar biasa, tapi jangan dicoba ya. Habis ini sedangkan maksiat ya. Maksiat ping 10 we. Ya kan wis pengajian ping pisan. Ya, jangan hitung-hitungan kalau sama Allah ya. Allah aja enggak pernah hitung-hitungan sama kita kan. Allah enggak pernah hitung-hitungan. Ini kita pelajari kayak gini itu untuk mentafakuri bahwa rahmatnya Allah itu sangat banyak itu dalam kehidupan kita. Yang kedua hadirin, masih banyak kaidah dalam syariat ini. Yang ketiga, ini penting juga menurut saya untuk disampaikan. Allah mensyaratkan dosa saat Allah menghukum hambanya. Seorang hamba itu gak akan dihukum Allah sampai dia berdosa kan, sampai dia melakukan dosa. Dan Allah tidak mensyaratkan taat dalam memberi rizki untuk hambanya. Ya, Allah mensyaratkan dosa ketika Allah ingin menghukum hambanya kan. Allah murka kepada hambanya. Tapi Allah tidak pernah mensyaratkan seorang hamba itu harus taat dulu ketika Allah memberi rezeki kepadanya. Ya. Jadi mau kafir mau muslim semuanya dibagi rezeki sama Allah. Mau ahlul Quran, hobinya membaca Quran atau hobinya membaca komik porno sama, semuanya dibagi rezeki. Sobonya di majlis ilmu sama sobonya di diskotik sama, dapat rezeki dari Allah. Ya. Ini kan berarti maha pemurahnya Allah kan. Ya. Allah berfirman itu menjelaskan tentang hal ini di surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Surah Ar-Ra'd surat ke berapa? 13. Ya. Ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Dan Allah adalah zat yang membentangkan rizki kepada siapa saja. Dan Allah yang menentukan kadarnya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Baqarah 207, wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu zat yang maha santun kepada hambanya. Jadi semuanya dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyaratkan taat. Ya, 207. Nah, hari ini mengatakan Allah, apa maksudnya saya menjelaskan ini? Maksudnya begini, ya. Jangan sampai kita ini mengukur rezeki itu dari bentuk ketaatan kita. Kadang-kadang kita ini ngaitkan dunia sama amalan soleh kok hadirin. Ya, misalnya kita sedekah 1 juta dengan harapan besok dikali lipatkan Allah 700 kali lipat. Ini tidak benar hadirin. Ya, karena ada orang yang pakai kaidah kayak gini. Itu kan berarti dia beramal hanya untuk untung rugi kan, hanya untuk berdagang, jual beli sama Allah. Ya memang kita diminta untuk jual beli, tapi kan jual belinya jual beli surga kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah berniaga dengan orang-orang beriman dengan harta dan jiwanya itu dengan mata uang surga. Maksudnya apa? Jualannya itu jualan surga, bukan jualan untung rugi di dunia. Ya. Makanya jangan sampai kita beranggapan kita dapat nikmat dari Allah gara-gara sholat saya. Jangan hadir. Anda tidak sholat pun tetap dapat nikmat kok. Ya. Kadang-kadang kita ini kan gitu. Ya. Wah ini lagi susah, akai sedekah biar besok dapat rezeki. Anda hari ini, hari Sabtu, sedekah 1 juta, 3 hari lagi dapat rezeki 5 juta. 5 juta itu bukan reward atas 1 juta yang Anda sedekahkan 3 hari yang lalu. Ya. Karena rewardnya terlalu remeh kalau cuma 5 juta hadirin. Anda ini sedang beramal untuk akhirat, kok diganti Allah cuma 5 juta, itu kan remeh. Nah, terus yang 5 juta itu apa Ustaz? Yang 5 juta itu ujian tahap selanjutnya.
Dikasih 1 juta bisa infak, dikasih 5 juta masih bisa infak enggak? Nah terus balasannya kapan? Balasannya nanti di surga, balasannya nanti di akhirat. Ya. Nah ini yang ketiga. Masih luas kan rahmatnya Allah. Yang keempat, Allah mengabulkan doa-doa kebaikan seorang hamba, dan Allah tidak mengabulkan doa-doa keburukan dari hambanya. Jadi Allah itu maha baik gitu. Kalau doa baik dikabulkan sama Allah, pasti dikabulkan sama Allah. Kalau doa buruk tidak dikabulkan. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin illa a'tahullah laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah bi ihda salat." Tidaklah seorang mukmin mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan satu doa. Di dalam doanya tidak ada unsur dosa, di dalam doanya tidak ada unsur memutus tali silaturahim. Illa a'tahullah bi ihda salat. Tidaklah dia berdoa yang seperti itu kecuali pasti Allah berikan, kabulkan doanya dengan satu di antara 3 cara. Berarti apa? Doa seorang hamba itu selama baik pasti dikabulkan. Kalau tidak baik, tidak mungkin dikabulkan. Doa agar saudaranya celaka, ya Allah semoga kecelakaan nih orangnya ya Allah, tidak mungkin dikabulkan. Ya. Atau doa memutus tali silaturahim, ya Allah, ya ceraikan suami istri ini ya Allah, ya, ya. Misalnya kayak gitu, itu tidak mungkin mustajab gitu. Kalau doanya doa kebaikan pasti diijabahi. Hanya kadang-kala kita ini terburu-buru berdoa, ya katanya diijabahi, mana tidak diijabahi. Allah itu mengabulkan doa seorang hamba, kata Rasulullah, 1 di antara 3 cara. Caranya itu 3. Kadang-kadang pakai cara pertama, kadang-kadang cara kedua, kadang-kadang cara ketiga. Cara pertama apa? An yu'ajjila lahu biwaqtihi. Allah kabulkan kontan saat itu juga. Dengan minta apa dikabulkan Allah saat itu juga. Pernah mengalami yang pertama ini enggak? Pasti pernah mengalami. Karena memang caranya hanya 3 ini. Pernah enggak dengan doa agar bisa begini-begini terus diijabahi sama Allah? Pernah kan? Setiap kita ini pernah. Karena memang Allah itu maha mengijabahi doa. Tapi hanya kadang-kala tidak semua model pengijaban doa itu dengan cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Ya. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua, an yudakhkhira lahu bihi yaumal qiyamah. Allah jadikan doanya itu nanti pemberat timbangan amalan solih di hari kiamat. Jadi kadang-kala ada doa-doa itu yang gak langsung kontan dibayar di dunia. Ada yang ditunda Allah pengijabahannya, tapi sebagai pemberat amalan solih di hari kiamat. Malah kadang kita ini harus khawatir kalau setiap doa kita ini mustajab di dunia. Jangan-jangan kita tidak punya tabungan di hari kiamat. Ya. Ya. Kadang-kadang panjenengan ini kan doa minta tolong ustaz doakan, ustazah doakan. Opo doanya ustaz gak mustajab, ya. Apa saya udah minta ke semua ustaz doanya ternyata gak mustajab. Bukan doanya tidak mustajab hadirin. Hanya mungkin Allah mengijabahi doanya, tapi dengan cara yang lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua doa dan permintaan Anda ini nanti sebagai pemberat timbangan amalan solih di akhirat nanti. Ya. Kalau soal solih-solihan, siapa yang lebih solih daripada istri Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Solihah, pinter, cerdas, paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabiyah, 24 jam bersama Rasulullah semasa hidupnya Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Anda tahu enggak, dalam sejarah ada satu doanya Ibunda Aisyah yang tidak pernah diijabahi Allah di dunia. Kurang solihah apa? Kurang alimah apa? Ibunda Aisyah. Apa doanya Ibunda Aisyah yang tidak diijabahi di dunia? Doa minta keturunan dari Rasulullah SAW. Tidak dikasih sama Allah, tapi jadi pemberat amalan soleh nanti di akhirat. Maka jangan berputus asa dalam doa. Jadi dengan doa kok belum diijabah, doa lagi. Setiap doanya itu nanti jadi pemberat amal soleh.
Nah itu cara kedua. Cara ketiga, kalau tidak gunakan cara kedua ini, Allah gunakan cara ketiga. Apa cara ketiga? An yasrifa anhu su'a. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita itu dengan cara apa? Allah hindarkan untuk kita musibah yang seharusnya menimpa kita dengan kadar doa itu. Makanya ada orang itu doa, ya Allah saya ingin punya mobil yang nyaman ya Allah, tidak diijabahi. Kenapa? Karena Allah ingin menghindarkan dia dari dosa riba misalnya. Ya, belum saatnya punya mobil, ya seperti itu, dihindarkan dari riba. Kita kan sering ya dapati ada orang itu yang memohon sesuatu, malam harinya dia sudah mempersiapkan semua berkas untuk presentasi nanti di kota A, karena ini proyek yang besar ya. Kalau sukses proyeknya dia dapat rezeki yang banyak, sudah dipersiapkan. Dia minta sama Allah sholat tahajud, ya Allah lancarkan semua urusanku besok ya Allah, jadikan ini rezekiku yang halal ya Allah. Sudah alim, sudah pokoknya orang bener nih. Berangkat mau ke kota A, harus naik pesawat, masuk tol. Ketika masuk tol, di exit tol dia macet. Sampai akhirnya dia sampai bandara terlambat 3 menit. Ya, pesawatnya sudah terbang duluan. Saya pernah ngalami kayak gini nih. Wah itu sakitnya di sini. Terlambat cuma 2 menit itu. Ya, wah itu menggelo banget itu. Ya, harus beli tiket baru soalnya. Ya, dan harus nunggu berapa jam begitu berikutnya. Ya. Nah ada orang kan yang seperti ini. Terus akhirnya Allah takdirkan macet di tol, kemudian sampai bandara terlambat. Ya, awalnya dia sangat menyesal. Wah doaku nggak diijabahi sama Allah. Ini Allah nggak dengar permintaanku ini. Setelah setengah jam lewat, di televisi yang dia di depan dia duduk itu dikabarkan bahwa pesawat yang terbang seharusnya mengangkut dia ternyata terjatuh di Laut Jawa. Ya. Yang setengah jam yang lalu dia jadi orang yang paling mengutuk keadaan, setengah jam berikutnya dia jadi orang yang paling bersyukur. Oh ternyata ini cara Allah untuk menghindarkan saya dari musibah yang lebih besar. Nah, itu hadirin melihatkan Allah. Jadi apapun cara pengkabulannya, kita cuma diminta satu, husnudzon saja sama Allah. Ya, berprasangka baik sama Allah. Jangan menuduh Allah pada yang tidak-tidak. Ya, kalau itu datang dari Allah, pasti itu baik untuk kita. Ya, pasti itu baik untuk kita. Nah itu diantara contoh yang lain. Berapa? Sudah berapa poin? 4. Saya sebutkan 8, nanti sampai 20 jenengan sebutkan satu-satu ya. Ya. Gak ada habisnya hadirin. Nyebutkan rahmat Allah itu semuanya bisa. Ya karena memang kita ini tanpa rahmat Allah kita tidak bisa hidup. 1 detik saja jantung kita ini diurus sama kita sendiri. Kerja paru-paru kita diurus sama kita, diserahkan Allah kepada kita. Ya. Terus denyut nadi diurus sendiri. Mata kita proses masukkan cahaya diurus sendiri. Mampu enggak kita? Enggak mampu. Ya. Enggak mampu. Ya. Makanya doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri, ya, dengan rahmatmu aku meminta, aku memohon, perbaiki semua urusanku, jangan kau wakilkan kepadaku semua urusanku tarfata ainin, dalam sekedip mata. Tidak mampu dia. Sekejap mata kita urusannya dipikul sama kita sendiri, urusan kita dipikul sama diri kita sendiri, tidak akan mampu. Ya. Maka itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, Allah melipat gandakan pahala di bulan-bulan haram. Pernah mikirin ini tidak hadir? Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan shortcut, 4 bulan jalan pintas masuk surga. Karena di 4 bulan ini semua amalan solih nilainya beda di hadapan Allah. Amalan solih pahalanya dilipat gandakan sama Allah di 4 bulan ini. 4 bulan ini apa aja? 4 bulan haram. Ayo. Zulqa'dah, Zulhijjah,
Al-Muharram, Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini sekarang kita kan masih di Zulhijjah. Al-Muharram, yang 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulqa'dah itu setelah Syawal ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj itu ya. Nah, 4 bulan itu untuk umat-umat terdahulu. Untuk umatnya Rasulullah ditambah 1 bulan lagi, namanya Ramadan. Kurang apa kita ini dari rahmatnya Allah? Banyak sekali rahmat Allah berikan. Makanya saya tadi katakan, masuk surga itu mudah deh. Masuk neraka itu sulit deh. Kenapa sulit? Nah ini ternyata Allah kasih bulan-bulan yang luar biasa ini untuk kita bisa melipat gandakan pahala. Jadi Allah itu maha adil. Kalau umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang ya. Umat terdahulu itu kan Nabi Nuh itu dakwah berapa tahun? 950 tahun. Berarti umurnya kan bisa sampai ribuan tahun orang-orang terdahulu itu. Ya. Umatnya Nabi Muhammad umurnya antara 60-70. Ya. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60-70 aja. Makanya Imam Al-Ghazali bilang, jika seseorang sudah mencapai usia 40, kok keburukannya belum berubah menjadi kebaikan, bersiaplah untuk masuk neraka, kata Imam Al-Ghazali. Umur 40 kok masih gak ada perubahan, kata Imam Al-Ghazali, bersiaplah, berbekallah untuk masuk neraka. Ya, jadi 40 itu sudah kiwir-kiwir kalau umatnya Nabi Muhammad itu. Sudah tinggal 20 tahun lagi, iya kalau 20. Kalau 45 meninggal bisa saja, ya. Ya. Makanya ketika umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek, Allah carikan cara-cara agar bisa melakukan amalan mudah tapi pahalanya banyak. Ya, salah satunya Allah hadirkan 5 bulan ini. 4 bulan bulan haram, bulan mulia, 1 bulan bulan Ramadan. 5. 6. Allah mendiamkan beberapa perkara sehingga tidak ada hukumnya. Di hukumnya mubah. Jadi tidak semua perkara itu ada hukumnya, diri. Allah mendiamkan beberapa perkara sehingga tidak ada hukumnya. Ya. Atau maksudnya apa? Hukumnya mubah, boleh. Ya. Hukum asli segala sesuatu itu kan boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, Rasulullah itu berkata, "Innallaha faradha faraida fala tudayyi'uha." Allah itu mewajibkan beberapa perkara, memerintahkan beberapa perkara, jangan kamu remehkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan beberapa larangan, jangan kamu langgar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu coba. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah mendiamkan banyak perkara rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian, ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhasu anha. Janganlah kamu membahasnya. Kalau tidak ada hukumnya jangan ditanya-tanya. Jadi kalau saya boleh tanya, yang dibolehkan sama yang diharamkan banyakan mana? Yang dibolehkan. Yang diharamkan itu cuma beberapa saja. Ya. Apalagi yang tidak dibahas, banyak sekali. Maka segala hal yang baru kalau Anda dapat, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, boleh hukumnya. Boleh. Arm-arm ini tidak pernah dibahas sama Rasulullah. Boleh berarti. Ya. Gitu. Jadi banyak hal yang boleh. Rahmatal lakum. Bukan karena Allah lupa nggak ngukumi arem-arem. Ya, tapi rahmatal lakum. Ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Falan tabhasu anha. Enggak usah ditanya, Ustaz, apa hukum arem-arem? Kalau dijawab haram malah bingung nanti kita. Ya, enggak bisa makan arem-arem lagi. Lah kayak gitu. Ya. Jadi semua amalan itu hukumnya boleh sampai ada yang melarang, ada dalil yang melarangnya. Ya. Boleh enggak Ustaz? Apa hukumnya ngopi di kafe? Boleh, enggak masalah. Ya. Boleh enggak ngobrol Ustaz sama teman? Boleh, ya. Boleh, tapi harus tahu batasannya.
ngopi terus nanti buang-buang waktu sampai malam, tengah malam, subuhnya nggak bangun, ya jadi dosa. Ya, ngobrol boleh, bikin grup WA boleh, nggak usah, boleh, tapi tadi jangan ada ghibah, jangan ada merendahkan orang, jangan ada membuka aib orang lain, begitu ya. Jadi hukumnya banyak bolehnya. Jadi ini kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, 7 ya. Allah menjadikan dari kalangan umatnya Rasulullah itu golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini yang Allah persilahkan masuk surga tanpa hisab aja. Masuk surga tanpa hisab. Enak banget itu, masuk surga tidak pakai hisab. Dan kita berpeluang hadirin untuk bisa dapat kesempatan ini. Ya, itu gimana Ustaz penjelasannya? Kalau saya jelaskan nanti tambah 1 jam hari. Nanti buka saja di YouTube ya. Buka di YouTube masuk surga tanpa hisab Umar Has. Nanti ada itu 1,5 jam ya. Nanti dilihat di situ. Apa saja ciri-cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab? Gimana cara-caranya? Amalannya apa saja di situ disebutkan ya. Nah itu hari di YouTube ada, kalau nggak di Instagram. Di Instagram cari yang kajian 1 jam ada masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah itu nanti disimak. Loh ini menunjukkan bahwa apa? Ini rahmatnya Allah. Harusnya kan ini namanya permainan kan ada hitung-hitungannya di akhir kan. Ada tanggung jawabnya kan, ada hisabnya gitu ya. Amalan solehnya berapa, amalan dosanya berapa, yang berat yang mana, itu ada hari pertimbangannya. Tapi ternyata ada golongan dari umatnya Rasulullah ini yang wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Di antara umatnya Rasulullah itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kok 70.000 itu kan ya sedikit Ustaz. Ya. Umat Islam di Indonesia aja sudah 180 juta Ustaz. Ya. Kalau 70.000 ya sedikit. Lah nanti ada penjelasan. 70.000 itu jumlah asli atau tidak. Ya. Karena para ulama itu banyak berpendapat orang Arab itu untuk menyebutkan sesuatu yang sangat banyak itu mereka menggunakan bilangan 70. Ya kalau orang Solo swidak rolas ya. Piro jumlah swidak rolas. Jangan tahu enggak sampai sekarang swidak rolas itu berapa? Enggak tahu kan? Saking ukehe gitu. Ya. Lah orang Arab itu kalau sudah nyebutkan 70 itu ukeh banget. Nah ini kan optimisnya kita di situ ya. Oh berarti Rasulullah bilang 70.000 itu oke banget. Akan banyak umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Nanti penjelasannya Anda simak sendiri di lain waktu atau lain waktu kita bahas. Kemudian yang ke-8 ya, yang ke-8 Allah memberitakan apa kunci jannah ya. Dan Allah membeberkan pertanyaan mungkar nakir nanti di kubur. Ya. Kunci jannah itu apa? La ilaha illallah kan. Miftahul jannah kalimatu la ilaha illallah. Maka Rasul dalam hadis yang lain mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat akhirnya sebelum meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya sunnahnya kalau ada saudara yang mau sudah mendekati meninggalnya, sudah masa nazak, sudah sakaratul maut, itu keluarga yang di sisinya kan mentalkin dia la ilaha illallah, sampai dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah terus diem. Ini kadang-kadang ada yang salah juga. Saudaranya sudah bilang la ilaha illallah, dia tetap la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah lagi. Jadi kalau sudah la ilaha illallah berarti kalimat terakhirnya itu sudah diem. Biarkan dia ini dengan ujiannya, ujian nazaknya ya. Tapi kalau sudah la ilaha illallah terus habis itu nyeletuk ngelak berarti diulang lagi talqinnya gitu loh ya. Diulang lagi talqinnya sampai setelah itu dia pastikan dia ini mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya ya. Miftahu al jannah la ilaha illallah. Allah itu nginfokan kita kunci surga gitu. Tapi Allah pernah enggak nginfokan kita kunci neraka? Enggak ada gitu. Kunci neraka ngapain? Itu kan nggak ada. Ini menunjukkan bahwa kunci surga sudah kita pegang hadir.
Kunci surga sudah kita pegang, hanya kita perlu memastikan bahwa kunci ini benar-benar kita genggam sampai akhir hayat kita. Ini yang sulit. Ya. Pertanyaan mungkar nakir sudah dibeberkan sama Allah. Man rabbuka. Tinggal kita ini bisa jawab enggak. Lah kalau kita enggak pernah kenal siapa Allah selama di dunia, gimana kita bisa jawab siapa Rabb kita? Man nabiyuka. Kalau kita tidak pernah cinta sama Rasulullah diejek, dihina biasa saja, dibikin karikatur, kita tidak marah. Nah gimana nanti kita bisa jawab di alam kubur nanti? Siapa Rasul kita? Madinuka. Apa agamamu? Jawabannya Islam. Tapi kalau kita tidak bangga dengan keislaman kita malah malu beragama Islam. Ya gimana nanti bisa jawab ini? Maka kebiasaan-kebiasaan bertuhan Allah, berrasulullah, beragama Islam itu harus mewarnai hidup kita. Ya. Kita ini harus hidup dalam nuansa Islam. Kalau enggak ya nanti keluh lidah kita untuk jawab itu. Ya. Loh ini kan maha baiknya Allah. Pertanyaannya dibocorkan hadirin sebelum ujian. Ya. Ada guru tanya ke saya, Ustadz, ya, apa hukumnya buka soal sebelum anak-anak ujian Ustaz, biar nilai anak-anak bagus semua. Biasanya kan masih disegel ya soal ujian. Hukumnya apa? Saya bilang tidak boleh. Loh, maksud tidak boleh Ustaz? Wong Allah aja bocorkan soal nanti itu. Ya, wah ini apa ya? Dalilmu apa ya? Ya beda ujiannya. Ya Allah bocorkan soal itu karena rahmatnya Allah kepada kita. Ya, kalau kita bocorkan soal itu bikin bukan rahmatnya kita kepada murid-murid kita, malah murid-murid kita yang bodoh nanti. Ya, dapat nilai yang seharusnya bukan dari haknya. Gitu. Ya, jadi jelas beda, enggak apple to apple perbandingannya. Ya. Nah, ini hari ini muliakan Allah. Beberapa rahmat yang Allah berikan menunjukkan bahwa rahmatnya Allah banyak. Rahmatnya Allah itu banyak sekali ya dalam kehidupan kita. Ya. Maka sudah seyukianya bagi kita kalau tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat dua kalimat yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Ar-Rahmanur Rahim kan. Di setiap surat ada, di pembukaan surat ada, bahkan di awal Al-Quran itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim sifat yang disebutkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rahmat dan Allah membagikan rahmatnya kepada hamba-hamba. Ar-Rahman itu artinya Allah zat yang memiliki kasih sayang, rahmat. Ar-Rahim itu Allah yang membagikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ini hadirin muliakan Allah. Bacaan kita kali ini semoga dari apa yang menjadi penjelasan kita ini meluaskan wawasan kita dan menambah yakin bahwa kita ini hamba-hamba yang dekat dengan rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetap berhusnudzon kepada Allah. Tetap yakini bahwa apa yang Allah tentukan dan Allah takdirkan dalam hidup kita itu semuanya adalah kebaikan Allah untuk kita. Kitanya saja yang belum tahu. Ya, kadangkala hikmah itu datangnya enggak hari H. Kadang H+7, H+30, H+1 tahun baru ketahuan hikmahnya dan pasti itu yang terbaik untuk hamba. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan jika ada acara jawab masih ada sekitar 10 menit kami persilakan. Yang mau bertanya silakan. Ada waktu 10 menit. Tadi surat yang berapa? 114. Ada lagi? Mungkin yang lain. Surat Hud ayat 114. Kalau suratnya surat berapa surat Hud? Surat 11. Surat ke-11 ayat 114. Ada pertanyaan lain? Tapi Pak Ustaz yang rasa indahnya Allah mensyaratkan dosa ketika apa? Oh, Allah mensyaratkan dosa saat ingin menghukum hamba, saat ingin menghukum seorang hamba. Tapi Allah tidak mensyaratkan taat ketika memberi rezeki kepada hamba. Allah tidak mensyaratkan taat mendapatkan
Ada lagi? Ibu, kalau enggak saya yang tanya. Ya. Ada ujian nih, belum bocor nih soalnya, ya. Kalau enggak ada saya mau tanya nih ke ibu, satu aja, ya. Siapa yang mau ceritakan rahmat Allah yang Allah berikan hari ini kepada kita, pada diri kita masing-masing? Yang istimewa hari ini tuh saya beruntung sekali Ustaz. Tadi itu hampir saya begini. Tapi alhamdulillah begini. Ada enggak hari ini yang mau cerita? Kalau enggak ada saya tunjuk. Ya enggak apa-apa kan. Fa bi ni'mati rabbika fahadits kan. Dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah, ya. Agar yang lain ikut bersyukur, Masya Allah. Ya, agar semakin memuliakan Allah. Itulah fungsinya nikmat itu diceritakan. 1, 2, ya. Jangan dulu. Hari ini sih, Ya. kemarin kan saya kan rutinitas hari Jumat berkeluarga. Yalah kemarin itu anak saya ya kena kecelakaan ringan lah, mau naik ayunan prosotan Ya. untuk tulang keringnya. Ya. Itu lukanya ya sebenarnya saya di rumah sakit kan. Tapi ya saya bismillah, saya obatin pakai pertolongan pertama aja, terus lukanya nggak sampai parah, dan anak saya malah malamnya itu malah loncat-loncat ini jadi horor-horor. Masya Allah, Astagfirullah. ya. Padahal kalau dilihat itu sakit pasti. Ya. Kalau nangisnya Masya Allah. pertama kali tidur itu Ya. bengar-bengar Apa gitu. rahmat Allah yang menurut Anda istimewa apa Bu berarti? Allah masih melindungi anak saya. Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Ya, jadi anak-anak yang Allah titipkan kepada kita itu Bu, agar kita tenang ketika jauh dari mereka, titipkan kembali kepada pemiliknya hadirin. Ya, jadi Anda ini punya anak di luar kota, jangan lupa titipkan kepada Allah. Ya, Allah itu zat yang apabila dititipi sesuatu Allah jaga, tidak akan menghilangkan titipannya. Ya, jadi titipkan sama Allah, biar Allah yang jaga. Tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian selanjutnya Allah nanti yang jaga, begitu ya. Masya Allah. Ada lagi mau cerita Bu? Ibu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Alhamdulillah. saat ini saya sangat bahagia sekali dan bersyukur sekali. 3 hari yang lalu terus terang saya sakit. Saya kira waktu saya habis waktu itu. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya saya ya Allah, kalau waktu saya habis saya minta inah untuk panjang umur, untuk bisa taat kepada Engkau lebih dari hari yang kemarin. Alhamdulillah pagi tadi saya bisa jamaah ke sini. Masya Allah. Kebetulan malah ibu sini anu ngendika engko woro-woro kanca-kanca dijak ngaji. Alhamdulillah tadi saya bisa woro-woro pada teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah Pada teman-teman datang. ada yang ngikut. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya syukur sekali ternyata Allah memberi waktu untuk saya untuk lebih Beramal berbuat soleh. baik dari yang Masya Allah. kemarin. Masya Allah. Ibu rumahnya mana Bu? Rumah saya sebelah Di sini ya, daerah sini ya. Oh, Masya Allah. Semoga Allah jaga, Allah beri kesembuhan, mohon Allah jadikan penggugur dosa dari sakitnya, dan Allah lindungi Bu ya semua kita yang ada di sini dari segala mara bahaya. Masya Allah. Iya, sembuh itu nikmat yang paling berharga. saya tetap sehat walafiat. Amin, amin semua. Rahmat Semoga. ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Fisabilillah atiullah Masya Allah. rasul wa ulul amri. Amin. Amin. Luar biasa itu semangatnya ini luar biasa kalau itu contohnya. Ada lagi? Semangat sudah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, satu lagi mungkin. Satu lagi biar bisa memotivasi yang lain. Kadang-kadang itu Bu, kita ini dikasih sehat, nggak merasa sehat itu nikmat. Padahal Rasulullah itu bilang nikmat yang paling pertama itu apa? Man asbaha ya mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi tubuhnya sehat. Ya. Sehat itu lebih berharga daripada harta, kata para ulama, ya.
sehat dulu. Kalau sehat itu bisa nyari harta insya Allah. Tapi kalau harta tapi sakit ya sama saja, hartanya habis untuk sakitnya, gitu ya. Ada lagi satu Bu? Satu, ya Bu ini, Bu silakan. Jadi gitu Ustaz, dalam keseharian saya pernah dapat satu pesan dari almarhum kakak saya bahwa nggak usah panjang lebar ketika mendoakan seseorang, cukup kasih Al-Fatihah sama katakan ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah keluarganya. Nah, bahasa rahmatilah itu kan sudah mewakili dari semuanya iya. itu ya Ustaz, atau Iya. seperti yang pagi ini tadi disampaikan Ustaz. Benar, iya. Jadi rahmatilah itu sudah semuanya, ya. Sudah tercakup ya? Ya, sudah mencakup, ya. Sudah mencakup. Makanya kan doanya doa untuk orang yang meninggal apa? Allahumma gfir lahu warhamhu yang kedua kan. Ya Allah ampuni, kemudian apa? Rahmati kata Allah. Ampuni, rahmati. Pada dosa-dosa dan kesalahan kita minta ampun sama Allah. Pada setiap segala urusan kita minta dirahmati. Ya. Makanya ada kalimat yarhamukallah, rahimakallah, rahimahullah dan lain sebagainya itu karena pentingnya rahmat dalam kehidupan kita ini. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, mengistiqomahkan kita semua dan menjadikan kita mudah untuk melangkahkan diri kita pada kebaikan-kebaikan. Amin. Mari kita akhiri dan kita tutup majelis mulia ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.